Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sutenandra dari kelas T4461. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya di CLO 4, di mana materinya itu integral dan turunan numerik. Nah, soalnya itu melakukan pencatatan secara berkala kecepatan sebuah mobil yang sedang menempuh perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Pencatatan dilakukan setiap 15 menit. Nah, mobil berangkat pada pukul 7 dan tiba pada pukul 9.30 pada 30 menit pertama. Mobil bergerak konstan dengan kecepatan 80 km per jam. Saat mendekati tol Purbalenyi, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan dan pada pukul 7.45 tercatat kecepatan mobil sebesar 40 km per jam. Mobil berjalan lambat sampai tepat pukul 8. Mobil berhenti di rest area selama 30 menit. Selanjutnya, mobil melanjutkan perjalanan dengan peningkatan kecepatan pada jam 8.45. Tercatat kecepatan yang dihasilkan adalah 50 km per jam. Lalu 15 menit kemudian, mobil telah mengembangkan daerah kemacetan hingga dapat bergerak kecepatan 100 km per jam. Sampai jam 9.15 mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian pada saat 15 menit sebelum tiba di Jakarta, terjadi kepadatan kendaraan yang mengakibatkan mobil bergerak diperlambat sampai berhenti di tempat tujuan. Nah, untuk soal pertama, yaitu ditanyakan tampilkan semua data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, untuk nomor satunya, seperti ini. Nah, pada pukul 7 itu kecepatan bernilai 0 km per jam, lalu di 7 pukul 7 lewat 15 menit itu kecepatannya 80 km per jam, lalu 7 pukul 7 lewat 30 menit itu 80 km per jam, lalu 7.45 itu 40 km per jam, lalu pukul 8 itu 0 km per jam. Karena saat pukul 8 itu mobil berhenti di rest area hingga pukul 8.30. Nah, 8.45 kendaraan mobil tersebut mulai berjalan lagi dengan kecepatan 50 km per jam. Lalu di pukul 9 itu kecepatannya meningkat sebesar 100 km per jam. Lalu 9,15 itu kecepatannya itu menjadi konstan. Lalu 9,3 itu mobil tersebut sudah tiba. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Grafik kecepatan dalam fungsi waktu. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Tentukan jarak tempuh Bandung sampai Jakarta. Nah, untuk nomor 2-nya itu saya pertama menggunakan metode Pias, integral Pias. Nah, sesuai data yang tadi diperoleh itu datanya itu hingga 10. Nah, untuk rumus jarak itu S sama dengan I dikali T. Nah, untuk persamaan itu E sama dengan integral V dt. Nah, sebelum itu kita harus untuk di integral metode Pias itu ada dua metode, yaitu ada metode trapesium lalu metode titik tengah. Nah, untuk metode trapesium terlebih dahulu kita mencari nilai hanya. Nah, di mana nilai hanya itu didapat dengan cara data ke satu dikurangi dengan data yang pertama hingga mendapatkan hanya itu 15 menit. Karena dikarenakan kecepatannya itu dengan satuan kilometer per jam, maka nilai hanya kita ubah menjadi 0,25 jam. Nah, lalu S pada metode trapesium kita menggunakan rumus yang bisa dilihat di sini, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan H per 2 dikali dengan F0 ditambah 2 jumlah banyaknya Fi tambah Fn-nya. Nah, di sini jumlah Fi-nya itu data pertama sampai data ke-9. Nah, dapat hasilnya 450. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu nilai hanya dikalikan dengan nilai data pertama, lalu ditambah dengan 2 dikali nilai jumlah FV-nya, lalu ditambah dengan nilai
data terakhirnya, lalu dibagi 2. Hasilnya didapat 112,5 km per jam. Untuk jarak tempuhnya 112,5 km. Lalu untuk metode titik tengah, itu kita menggunakan tabel seperti ini, di mana ada X1 per 2 itu didapatkan dengan cara data pertama ditambah dengan data awal, lalu dibagi 2, hingga dapat untuk data nolnya itu 14,5. Nah, habis itu kita bisa langsung draftkan saja. Nah, dikarenakan persamanya itu sama dengan integral VDT, maka untuk fx 1 per 2-nya itu hasilnya tetap sama. Nggak akan pernah berubah, karena tetap konstan. Nah, untuk jarak tempuhnya sendiri pun hasilnya sama, karena sigma di rumusnya itu integral A sampai B fx dx sama dengan H dikali jumlah fi plus 1/2-nya. Nah, dapat jumlah fi x per 2-nya itu 450. Lalu untuk jarak tempuhnya itu dengan cara nilai hanya 0,25 dikali dengan nilai x jumlah fx 1 per 2-nya. Nah, lalu selanjutnya itu saya menggunakan integral metode Newton-Cotes, di mana integral Newton-Cotes itu ada 3. Ada metode trapesium, metode Simpson 1/3, lalu metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode trapesium sama saja seperti di metode integral bias. Lalu yang untuk integral Newton-Cotes itu ada Simpson 1/3. Nah, di sini rumus metode Simpson 1/3 itu sama dengan H/3 dikalikan dengan F0-nya ditambah 4 dikali jumlah FI-nya. Untuk bilangan I-nya itu 1,3,5, yaitu nilai ganjil, lalu ditambah 2 dikali jumlah FI yang genap, bilangan genap, data genap, lalu ditambah dengan nilai akhirnya. Nah, didapat hasilnya itu 120 km. Lanjut, untuk metode Simpson 3/8 itu menggunakan rumus 3H/8, lalu dikali dengan F0-nya ditambah 3 dikali jumlah jumlah data yang selain 3, data ketiga, data ke-6, dan data ke-9. Lalu untuk selanjutnya itu tambah 2 dikali nilai data ketiga, ke-6, ke-9, lalu ditambah data terakhirnya. Nah, didapat itu hasilnya 113,4,38. Baik, selanjutnya itu yaitu nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3-nya. Nah, untuk nomor 3 sendiri itu dapatkan kecepatan mobil pada pukul 7.45, 8.15, dan 9.15. Nah, untuk masing-masing kecepatan pada pukul tersebut itu pertama-tama kita itu menggunakan metode turunan pertama, yaitu materi turunan numerik. Untuk turunan pertama yang saya gunakan itu selisih pusat. Kenapa kita menggunakan turunan pertama? Karena kita mencari percepatan di kecepatannya. Nah, saya tahu bahwa untuk mencari kecepatan itu turunan hasil dari kecepatannya sendiri. Nah, untuk pertamanya itu saya menggunakan metode selisih pusat. Nah, di sini selisih pusat itu ada orde 1 yang bisa dilihat, lalu ada orde 2. Nah, di sini saya menggunakan orde 1 dulu. Nah, untuk menggunakan rumus orde 1-nya itu di mana nilai F1-nya dikurangi dengan F-1. Nah, misal contoh untuk 7, dia ditanyakan 745. Nah, F1-nya adalah nilai V yang ini, nilai nolnya dikurangi dengan nilai 80, lalu dibagi dengan 2 dikali H. Nah, di mana nilai H-nya itu didapat dengan
0,25 jam. Nah, ini nilainya. Nah, didapat min 160. Begitupun dengan data kelima yang dimana T-nya sama dengan 815 lalu di 915. Begitupun juga dengan order 2 sesuai dengan rumus yang bisa dilihat di sebelah sini. Nah, lanjut untuk selisih mundur. Nah, di selisih mundur kita tahu bahwa di turunan pertamanya hanya satu saja. Beda dengan selisih pusat yang ada orde sampai orde 2. Nah, untuk selisih mundur sendiri itu rumusnya itu F0 min F min 1 dibagi H. Nah, contohnya yang ini F0-nya itu 40, lalu dibagi dengan lalu dikurangi dengan 80 lalu dibagi dengan hanya itu 0,25 didapat min 160. Begitupun juga data ke 815 lalu data ke 915. Nah, selanjutnya itu selisih maju. Nah, untuk selisih majunya itu saya menggunakan dua orde. Karena di turunan pertama itu selisih maju terdapat orde 1 dan orde 2. Nah, di orde 1 itu rumusnya F1 min F0 dibagi H. Nah, untuk bisa dilihat bahwa di sini saya menggunakan F1 itu 0 dikurangi dengan F0 40 lalu dibagi dengan nilai hanya didapat min 160. Nah, sesuai juga dengan 815 915. Lalu begitu pun dengan order 2, di mana order 2-nya itu selisih majunya itu dengan rumus min 3 F0 ditambah 4 dikali F1 lalu min F2 lalu dibagi dengan 2 dikali H. Nah, kenapa percepatannya semua saya dapatkan minus? Karena di soal bahwa setiap data-data tersebut pada saat 745, 815, dan 915 itu diperlambat. Nah, kita bisa lihat di soalnya. Nah, 745 tercatat kecepatan mobil sebesar 40 km per jam. Nah, sebelum 40 km per jam itu bahwa 30 menit eh, maksudnya di waktu 7.15 itu kecepatannya naik yaitu sebesar 80 km per jam. Nah, setelah 745 itu tercatat kecepatan menuju sebesar 40 km per jam karena terjadi kecelakaan, ya, maka itu diperlambat. Percepatannya diperlambat, makanya hasilnya minus. Lalu di 845 itu tercatat kecepatannya dihasilkan 50 km per jam. 8 kali itu kecepatannya dihasilkan 50 km per jam, di mana sebelum bukan 845, maksud saya itu 815, di mana mobil tersebut berhenti di rest area yaitu 0, enggak mobilnya itu tidak berjalan. Lalu di 915 itu kecepatannya itu diperlambat juga karena terjadi kepadatan kendaraan yang mengakibatkan mobil bergerak diperlambat sampai berhenti di tempat tujuan. Nah, begitu. Itulah mengapa percepatan saya di sini semuanya mendapatkan hasil negatif. Seperti itu. Baik, untuk slot 3, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.